Gimana kalau ternyata ada satu formula sederhana untuk kesehatan yang lebih baik? Tentu ini bukan dari buku diet, melainkan dari para detektif penyakit. Ya, para ahli epidemiologi yang kerjaannya memecahkan misteri medis buat menyelamatkan jutaan nyawa. Hari ini kita bakal bongkar formula mereka. Nah, kutipan ini benar-benar jadi pembuka yang pas banget. Ini ngebingkai kesehatan masyarakat bukan sebagai sesuatu yang biasa aja, tapi sebagai investigasi dengan risiko super tinggi, dengan nyawa sebagai taruhannya. Ini semua tentang melihat pola yang orang lain gak lihat buat mencegah tragedi. Oke, kita coba mundur sedikit ke tahun 1991. Bayangin, Anda itu detektif penyakit yang baru aja mulai kerja di New York City. Tiba-tiba telepon bunyi, ada peringatan dari spesialis penyakit menular soal jenis tuberkulosis mematikan yang kebal sama obat-obatan biasa. Nah, dari sinilah perburuan dimulai. Dan ini dia penemuan yang bikin merinding. Setelah ngecek ratusan sampel di lab, hasilnya benar-benar bikin khawatir. 1 dari 5 pasien TB di kota itu ternyata menyebarkan jenis penyakit yang udah kebal sama banyak obat. Ini ancaman serius yang bisa bikin penyakit ini sama sekali nggak terkendali. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Sesuatu yang disebut kutukan Cassandra. Para detektif ini tahu bahayanya. Mereka melihat wabah ini bakal datang. Tapi, ada jurang pemisah yang mematikan antara tahu cara mencegah tragedi dan benar-benar bertindak buat menghentikannya. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Yuk, kita cari tahu. Oke, bagian pertama dari rumusnya adalah melihat yang tak terlihat. Ya iyalah, gimana kita bisa ngelawan musuh yang nggak kelihatan kan? Supaya lebih kebayang, kita lihat kasus nyata lainnya. Coba bayangin situasi yang bikin hati ancur ini. Anak-anak di sebuah komunitas tiba-tiba meninggal dunia. Apa yang bakal Anda lakuin kalau penyebabnya nggak jelas sama sekali dan setiap hari ada nyawa baru yang terancam? Kita sekarang ada di wilayah Angka di Afrika. Tiba-tiba, anak-anak yang tadinya sehat-sehat aja mulai kejang-kejang, terus meninggal. Masyarakat di sana panik dan bingung pastinya. Para ahli kesehatan langsung bergegas cari jawaban, memulai investigasi epidemiologi langsung di lapangan. Proses investigasinya itu udah kayak di film detektif, beneran. Para penyelidik ngecek semua tersangka utama. Malaria, bukan. Pneumonia, kolera, meningitis, semua hasil tesnya negatif. Setiap kali nemu jalan buntu, misterinya makin dalam dan taruhannya makin tinggi. Dan inilah pengungkapan dramatisnya. Pembunuhnya bukan infeksi, tapi sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah itu sendiri, timbal. Penduduk desa tanpa sadar bawa pulang tanah beracun dari tambang emas ilegal. Pengawasan kesehatan masyarakatlah yang akhirnya berhasil ngebongkar bahaya lingkungan yang tersembunyi ini. Kutipan ini, wah, ngena banget. Keberhasilan terbesar kesehatan masyarakat, kayak mencegah keracunan timbal massal atau mastiin air kita bersih, seringkali justru nggak kita sadari. Karena kalau berhasil, ya nggak ada apa-apa yang terjadi. Hidup berjalan normal, dan justru itulah kemenangan terbesarnya. Oke, setelah kita melihat masalahnya, langkah kedua adalah percaya pada kemajuan. Nah, ini nih bagian yang sering kali paling susah, meyakinkan diri sendiri dan orang lain kalau masalah segede apapun yang kita temukan, itu sebetulnya bisa dipecahkan. Tapi ya itu, kita seringkali dihadapkan sama rasa putus asa. Kayak yang dibilang sama seorang pejabat kesehatan di India ini waktu dihadapkan sama epidemi TB yang meluas. Ini adalah tembok pesimisme yang harus kita robohkan kalau mau maju. Terus gimana caranya ngelawan pesimisme kayak gitu? Ya, Anda buktikan kalau mereka salah. Di India mereka nggak langsung coba ngatasin masalah di seluruh negeri. Mereka mulai dari tempat yang paling dianggap susah, Bihar. Dengan ngebuktiin program TB bisa berhasil di sana, pesannya jadi jelas. Ini bisa berhasil di mana aja. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang ngebangun kepercayaan diri buat perubahan besar. Dan kadang-kadang, inovasi paling hebat itu bukan teknologi canggih. Lihat deh ini, kotak per pasien. Ini cuma kardus biasa, tapi di dalamnya ada semua obat yang dibutuhin pasien untuk seluruh rangkaian pengobatan mereka. Secara psikologis, ini dampaknya gede banget. Ini ngebangun kepercayaan dan ngasih harapan yang nyata. Pasien bisa melihat jalan menuju kesembuhan mereka. Oke, kita udah melihat masalahnya, dan kita udah percaya sama solusinya. Bagian terakhir dari formula kita adalah yang paling krusial, menciptakan masa depan. Disinilah kita ngubah ide jadi aksi nyata. Salah satu senjata terkuat untuk ini adalah apa yang disebut paket teknis. Anggap aja ini kayak resep masakan yang udah pasti anti gagal buat masalah kesehatan yang rumit. Daripada ngasih ratusan saran yang bikin pusing, paket ini ngasih daftar singkat bahan-bahan, tindakan paling efektif yang udah terbukti manjur. Paket Replace ini contoh yang sempurna buat ngilangin lemak trans buatan. Lihat deh, simple kan? Review sumbernya, promosikan alternatif, buat legislasi, dan seterusnya. Tiap huruf itu adalah langkah yang jelas.
Dan hasilnya, strategi yang fokus kayak gini udah di jalur yang tepat buat mencegah lebih dari 10 juta kematian. Itulah kekuatan dari kesederhanaan. Tapi, ya menciptakan perubahan itu nggak selamanya mulus. Slide ini nunjukin realitas politiknya. Waktu kita coba nerapin kebijakan kayak pajak soda, ada pihak yang kalah, yang jelas dan kuat, yaitu perusahaan soda. Sementara itu, pihak yang menang, jutaan orang yang dapat manfaat kesehatan, itu tersebar dan manfaatnya baru kerasa nanti di masa depan. Ini pertarungan yang berat sebelah. Oke, kita udah ngomongin soal masyarakat, negara, kebijakan global. Tapi, gimana dengan Anda? Gimana caranya kita bisa nerapin formula lihat, percaya, ciptakan ini buat kesehatan kita pribadi? Nah, ini dia caranya nerapin formula itu buat hidup Anda sendiri. Kita ambil contoh, kendalikan tekanan darah. Pertama, lihat risikonya yang diam-diam itu. Kedua, percaya kalau target 120/80 itu bisa dicapai. Terus yang terakhir, ciptakan kebiasaan buat mencapainya. Atau soal tidur. Lihat gimana kurang tidur itu ngerusak kesehatan. Percaya, Anda bisa kok tidur lebih banyak, lalu ciptakan rutinitas baru biar bisa tidur lebih dari 7 jam. Ini adalah pola pikir kesehatan masyarakat yang diterapin buat diri Anda sendiri. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapin ayah si penulis ke dia. Pertanyaan yang sederhana, tapi dalam banget. Waktu si penulis bilang dia pengen jadi komisioner kesehatan terbaik, ayahnya nanya, bagaimana kamu bisa tahu? Ini jadi tantangan buat kita semua. Gimana cara kita ngukur hal yang benar-benar penting dalam kesehatan? Gimana kita tahu kalau kita udah berhasil? Jadi, kita tutup dengan ini. Formula untuk melihat yang nggak kelihatan, percaya sama kemajuan, dan menciptakan perubahan itu bukan cuma buat para ahli, ini buat kita semua. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Risiko tersembunyi apa yang bisa Anda lihat di hidup Anda atau di lingkungan sekitar Anda? Dan masa depan yang lebih sehat seperti apa yang akan Anda mulai ciptakan mulai dari hari ini?